Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, siang ini tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Polda Jawa Barat untuk mendampingi pemeriksaan tambahan tersangka Peggy. Stop. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti, datang bersama ibu dan saudara Peggy. Kuasa hukum mengatakan pemeriksaan Peggy mendadak. Tidak ada undangan, hanya melalui pesan singkat. Sebelumnya sempat disampaikan oleh kuasa hukum Tony RM akan ada rencana tes uji kebohongan menggunakan alat poligraf hari Rabu ini. Namun Sugianti membantah hari ini tidak ada tes uji kebohongan. Itu teh ngedadak atau gimana, Bu? Iya, dadakan. Tadi jam 8 baru dikasih tahunya sama Pak Kanit bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy. Kalau ibu bisa mendampingi, dimohon ke sini. Dan kita pun ngedadak, kebetulan ya keluarga mau ketemu juga, ya udah sekalian. Siapa hari ini mengetahui bahwa pemeriksaan akan menggunakan lie detector atau Oh enggak cuma BAP tambahan. Tambahan. Cuma BAP tambahan. Itu ada suratnya, Bu, pemanggilan? Enggak, cuma pemberitahuan lewat. Berarti nggak ada poligraf hari ini, Bu, ya? Enggak ada. Ibu Peggy Kartini yang ikut mendatangi Polda Jawa Barat bersama kuasa hukum membawa surat domisili tempat Peggy tinggal. Kartini menilai alamat Peggy yang tertera dalam daftar pencarian orang tidak sama dengan surat domisili yang dimilikinya. Ayo. Kita lihat ada bawa surat domisili Peggy. Betul itu, Bu? Iya. Hanya menyatakan Peggy warga Pongpongan ya, Bu? Pongpongan. Bukan warga. Bukan warga Banjarwinangun. Banjarwangunan. Iya, bukan warga Banjarwangunan. Yang dituduhkan DPO ya, Bu? Iya. Melalui kuasa hukumnya, Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa sore. Dengan memberikan sejumlah berkas, tim kuasa hukum Peggy Setiawan diterima oleh petugas pelayanan terpadu satu pintu pidana umum Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka Peggy Setiawan tak cukup alat bukti. Nah ini, kita sudah terregister ya. Jadi ini untuk sore hari ini kita sudah memasukkan permohonan untuk pra-peradilan dan sudah diterima, sudah terdaftar juga dari mulai permohonan sampai surat kuasanya sudah clear semua. Karena memang dari awal kita sudah disampaikan bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Ya, kalaupun misalkan kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya, kita lihat di konferensi pers pertama. Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah menerima 10 pengajuan permohonan perlindungan dari saksi dan keluarga korban pembunuhan Vina dan Eki. Namun hingga kini, LPSK belum menentukan permohonan siapa yang diterima, sebab beberapa saksi memiliki inkonsistensi atau keterangan yang berubah-ubah. Berhati-hati dalam kasus ini, LPSK sampai membentuk tim khusus dengan berkoordinasi bersama Polda Jabar, Polres Cirebon, dan keluarga korban. Mereka itu ada beberapa hal yang kita mau cek secara psikologis karena beberapa saksi ini memiliki inkonsistensi, makanya hasil asesmen psikologis ini akan membuktikan mereka memberikan pernyataan itu konsisten apa enggak, saling berkesesuaian satu sama yang lain apa tidak gitu, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesaksian ini benar apa adanya. Persoalannya yang kemudian karena ini kasusnya cukup lama, 8 tahun yang lalu, para saksi maupun keluarga korban juga agak kesulitan mengingat kasus kesaksian ketika kasus ini terjadi pada waktu itu. Jadi itu kira-kira kenapa pendalaman yang dilakukan oleh tim LPSK sampai hari ini masih dilakukan terus-menerus. Inginkan komunikasi kepada beliau gitu, cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Terakhir selesai persidangan itu tahun 2017 itu ya. Sampai sekarang belum ada. Diana itu yakin pelakunya adalah Peggy, ya. Ada apa nih?
Orang tua Eki, Ibtu Rudiana, menjadi sorotan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi dan pengacara Hotman Paris di kasus ini memberikan keterangan kontroversial terkait Ibtu Rudian terkait penanganan awal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, kemarin mengatakan sempat didatangi utusan Bapak Eki, Ibtu Rudiana, dan diminta secara khusus untuk menjadi kuasa hukum pihak Eki. Namun, permintaan ini ditolak oleh Hotman Paris karena Bapak Eki yakin pelaku pembunuh anaknya adalah Peggy Setiawan. Sebelumnya Hotman Paris sempat mengeluh sulit berkomunikasi dengan keluarga Eki setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan kembali memeriksa kasus ini. Sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 906 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Nama Ibtu Rudiana juga kembali disinggung sejumlah saksi kunci kasus pembunuhan Vina Eki. 2 orang saksi yang pernah diperiksa dalam kasus ini, Aep dan Liga Akbar, menyebut Ibtu Rudiana mempunyai peran dalam pemeriksaan awal kasus pembunuhan Eki dan Vina. Belakangan, lewat kuasa hukumnya, Liga Akbar mencabut keterangannya soal kronologi awal peristiwa pembunuhan tersebut. Liga Akbar mengaku dipaksa menandatangani BAP 8 tahun silam. Ini sudah ada pengkondisian, ada yang mengarahkan dari awal. Makanya yang jadi catatan dari Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan waktu itu. Cuman apa boleh buat, ada sesuatu jadi dia menandatangani. Kami mencoba meminta keterangan kepada orang tua Eki, Ibtu Rudiana, soal sejumlah hal termasuk pernyataan pengacara Hotman Paris tentang ajakan untuk menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Sebelumnya, ayah Eki, Rudiana, pernah memberikan pernyataan singkat ke publik soal kasus pembunuhan putranya. Saat itu, ia mengatakan mendukung proses hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan anaknya. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Usai menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina, polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dan informasi untuk memperkuat penyidikan Peggy. Polda Jabar pun membuka hotline khusus untuk warga bisa memberikan informasi terkait kasus pembunuhan Vina. Tim Liputan, Kompas TV. Kejanggalan kasus Vina terus diungkap sejumlah saksi. Polisi sendiri terus melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka Peggy Setiawan. Apa informasi terakhir soal pengungkapan kasus Vina? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Selamat petang Syahri. Polisi hari ini memeriksa Peggy lagi, tapi sebelumnya ada pemeriksaan juga terhadap saksi-saksi lain termasuk soal kasus perintangan penyidikan. Sebenarnya apa yang menjadi fokus polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki kali ini? Ya, baik Nitya di studio dan juga saudara, selamat sore. Sampai hari ini kami masih belum mendapatkan keterangan secara detail apa materi pemeriksaan yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan pada hari ini. Diketahui bahwa pemeriksaan Peggy Setiawan hari ini merupakan pemeriksaan yang secara mendadak karena informasi yang didapat oleh kuasa hukum itu baru dapat beberapa jam sebelum proses pemeriksaan berlangsung, yakni pukul 8.00 yang diinformasikan untuk diperiksa pukul 13.00. Sehingga akhirnya kuasa hukum bersama tim lainnya berusaha bergegas berangkat ke Bandung untuk melakukan pendampingan terhadap Peggy Setiawan.
Dan diketahui informasi yang diterima tersebut juga bukan berasal dari surat secara resmi yang dikirimkan dari Polda Jawa Barat kepada kuasa hukum seperti pada beberapa pemeriksaan sebelumnya. Memang betul Nitya, sebelumnya ada beberapa saksi-saksi yang juga diperiksa secara maraton, artinya bertahap, baik di Polda Jawa Barat maupun di Polres Cirebon Kota. Sampai saat ini kami masih belum dapat mengkonfirmasi apa hasil pemeriksaan tersebut dan juga apa hasil pemeriksaan dari tim kuasa hukum yang baru saja kami telepon. Karena yang dimulai pada 13.00 baru saja dimulai pada pukul 15.00 atau beberapa jam sebelum saya melaporkan kepada Anda saat ini, Nitya. Ya, kalau kita lihat pengacara Vina atau pengacara keluarga Vina ini, Hotman Paris juga beberapa hari yang lalu mengaku sempat didatangi oleh utusan ayah Eki. Ibtu Rudiana meyakinkan bahwa Peggy ini adalah pembunuh Vina. Terlepas dari pernyataan Hotman, Syahri, bagaimana sejauh ini pihak keluarga Eki menyikapi kasus ini? Kami sebetulnya sudah berusaha untuk mengejar konfirmasi dan mendapatkan keterangan dari Rudiana terkait kasus ini. Baik posisi dia sebagai ayah kandung dari Eki yang menjadi korban pembunuhan pada tahun 2016 lalu ataupun sebagai anggota yang juga saat ini masih aktif di Polres Cirebon Kota. Namun upaya kami berusaha untuk mengejar Rudiana itu tidak berhasil sejak beberapa hari lalu. Bahkan setelah 17 Mei 2024, Rudiana memposting melalui Polda Jawa Barat terkait pernyataannya yang viral dan kemudian menjadi banyak asumsi publik, banyak menjadi konsumsi publik. Maksud kami terus mendatangi Polsek Kapetakan di mana Rudiana sebagai posisi Kapolseknya. Kemudian beberapa hari kemudian kami berusaha untuk menghubungi secara pesan singkat yakni aplikasi WhatsApp. Sejak saat itu bahkan sampai pada siang tadi kami berusaha untuk menanyakan dari sejak awal sampai sekarang masih belum mendapatkan konfirmasinya. Terpenting dalam kasus ini kami terus berusaha memberikan informasi kepada Anda Nitya dan juga saudara bagaimana kami berusaha mencari informasi yang tepat dan juga meskipun agak sulit tapi kami terus berusaha. Dan tentunya keterangan dari pihak kepolisian sangat ditunggu agar keterangan dan juga pemeriksaan dapat diinformasikan kepada publik dengan tuntas akan kasus yang selama 8 tahun ini masih belum mendapatkan kepastian hukum. Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon, Jawa Barat, Saudara.